Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini gue mau ngebahas soal iPhone nih. iPhone yang minimal kalian beli di tahun 2020. Soalnya gue tuh gemes ya. Gue tuh ngeliat video YouTube nih, beberapa video rekomendasinya tuh kalau nggak iPhone 7, iPhone 8, terus atau iPhone di bawahnya iPhone 7 sih, 6 sama 6S. Cuma lebih banyak yang iPhone 7. Nggak heran, soalnya kalau gue perhatiin itu kan lagi banyak toko-toko online atau toko-toko retail resmi ya. Itu lagi promoin si iPhone 7 Plus. Harganya itu 6 juta dapat yang 128 GB. Dan gua sebagai reviewer yang udah nyobain iPhone 7 ya ataupun 7 Plus, gua tuh sampai beli iPhone XR buat ngebuktiin kalau gua tuh berbeda. Gua punya saran, kalau di tahun 2020 ini teman-teman mau beli iPhone, minimal adalah iPhone XR. Kenapa? Ya, inilah alasannya, makanya video ini kita bikin. Nah, kenapa gua merekomendasikannya adalah iPhone XR minimal ya, kalau pengen dibeli tahun 2020, itu alasannya sebenarnya ada 3 plus ya. Nah, alasan yang pertama kita mulai aja dari rasio layar. Nih, si iPhone ini rasio layarnya itu kan iPhone XR maksud gua, rasio layarnya itu udah kekinian. 18:9 walaupun sebenarnya 19,5 banding 9 kalau gua cek di GSM Arena ya. Nah, cuma kita ngomong ini 18:9 aja biar gampang ngeratainnya gitu. Gini loh, 16:9 itu emang udah old school banget. Apalagi kalau misalkan ngeliat kompetitor kayak Android ya. Android itu kemarin Realme baru nge-launching harga 1,5 jutaan Realme C3, Realme C3 itu ya layarnya udah 18:9 walaupun tepatnya 19:9 mungkin. Terus Advan pun ada Advan G3 Pro kalau nggak salah ya. Itu juga layarnya udah yang full size atau 18:9. Men, maksud gua ya masa sih ini duit gitu loh. Duit 6 juta itu bukan duit yang kecil buat sebagian orang, tapi malah ngebelinya handphone yang udah old school, nggak future proof. Di saat yang lain udah meminimalisir bezel, tapi si toko-toko online itu malah akhirnya ngeluarin promo yang kayak gitu. Nggak salah, mau beli juga ya terserah. Sedangkan kalau teman-teman tuh udah tahu banget enaknya 18:9 itu, kita kayak main IG itu lebih enak, mau lihat IG story, mau lihat IG TV, mau lihat IG feed juga ataupun di Explorer-nya itu lebih enak buat ngelihat scroll-scroll ke atas bawah gitu. Terus buat main game juga lebih enak, buat nonton Netflix ataupun nonton YouTube nih kayak teman-teman lihat sekarang, rasionya dalam itu 18:9. Kalau teman-teman di pinch in dikit, lihat tuh bar hitam di sebelah kanan kirinya itu ya cuma sedikit. Terus di pinch out tuh jadinya lebih enak. Gitu maksud gua. 18:9 loh kalau zaman sekarang. Oke, soal rasio selesai. Sekarang faktor yang kedua kenapa gua rekomendasiin minimal iPhone XR di 2020 adalah faktor baterainya, guys. Serius, ini iPhone XR baterainya itu awetnya tuh emang awet banget. Ini SOT yang berhasil gua coba ataupun gue pakai seharian ini handphone itu nyampe ke 7 jaman. Jadi 7 jam lebih gitu ya. Nah, beda jauh banget sama iPhone 7 dan iPhone 7 Plus karena ya jujur ya gue juga nanyain sama temen gue ada yang beli juga si iPhone 7 Plusnya itu yang lagi promo harga 6 juta. Dia beli buat si anaknya kalau nggak salah ya. Dan itu katanya ya baterainya ya dia sendiri emang pakainya tuh iPhone XR teman gua, dan itu baterainya ya tetap aja kalah awet sama si iPhone XR. Ya jelas lah baterainya juga gue yakin, gue lupa sih datanya, tapi yang pasti gedean iPhone XR kan, makanya tadi gue bilang di awal ini videonya ya nyantai aja sesuai pemakaian sehari-hari. Gue nggak begitu ngapalin banget data-datanya berapa miliampere gitu ya guys. Itu iPhone 7 udahlah skip ya soal baterai. Kalau teman-teman beli iPhone 7 dan 7 Plus, gue bisa jamin buat pemakaian sehari-hari kalian pasti temenan banget sama power bank yang masih harus biasanya yang masih apa ya, suka ditempel lah. Maksudnya ya teman-teman pakai iPhone 7-nya ataupun 7 Plus terus pasti masih nyantol power bank-nya, ada kabel di sini. Halo ataupun lagi nongkrong gitu loh. Nongkrong di Starbucks gitu, iPhone 7-nya tahu di sebelahnya atau ditumpuk sama power bank gitu-gitulah. Pokoknya masih temenan deh, gue jamin sama power bank kalau teman-teman pakai yang iPhone 7 ataupun 7 Plus. Nah, terus mungkin dari teman-teman juga ada yang komen, "Bang, ini kan rasio 18:9 kenapa nggak diadu sama iPhone X ataupun iPhone XS?" Nah, gini, kalau ngomongin sama iPhone X itu jauh baterainya juga, dia tuh semenjak update ke iOS 13 jadinya lebih boros si iPhone X. Dan harganya emang kalau iPhone X itu ya di bawahnya iPhone XR.
Terus ya bagaimana dengan iPhone XS? Nah, iPhone XS juga baterainya gue bisa bilang masih lebih kalah awet sama iPhone XR. Terlebih harganya juga masih di atasnya si iPhone XR kalau si iPhone XS. Soal harga nanti kita lanjut lagi di bagian paling belakang video ini biar rasional ataupun logika gue tuh makin nyambung ke teman-teman ya. Faktor yang kedua selesai. Sekarang kita masuk lagi ke faktor yang ketiga yaitu soal update software. Nah, kalau ngomongin soal update software ini tuh yang sebenarnya paling krusial banget ya kalau buat iPhone. Karena kan iPhone itu setahu gua pemakaiannya itu kalau buat orang awam ataupun ya common user, iPhone itu sejatinya pemakaiannya tuh minimal banget ya. Minimal banget itu adalah 2 tahun. Tapi kalau ngomongin update biasanya kalau ngomongin average ya, update software itu kayaknya sih cuma bisanya tuh 3 kali. Karena gini, kalau merhatiin iPhone 6s, iPhone 6s itu kan kalau nggak salah keluaran tahun 2016. Tahun 2016 sampai sekarang dia ngedapetin iOS 13 itu kan kemarin tuh tahun 2019. Berarti 16, 17, 18, 19. 16-nya nggak usah dihitung dong karena kan dia baru launching terus ada update 2017, 18 sampai akhirnya 19 tuh 3 tahun. 3 tahun dia dapat update sampai akhirnya di tahun 2020 ini nantinya ada iOS 14, si iPhone 6s nggak dapat. Anggaplah 3 tahun ya berarti ya. Nah, si iPhone 7 ataupun 7 Plus itu kan keluaran tahun 2017. 17 nggak usah dihitung. Nanti ada 18, 19 sampai akhirnya 2020 tahun ini akan ada iOS 14 yang gua baca juga di rumor websitenya itu iOS 14 si iPhone 7 itu dapat. Nah, tapi buat gua kayaknya logika gua tuh nggak nyampe ya di tahun 2021 nanti iPhone 7 ataupun 7 Plus itu akan dapat iOS 15 di tahun 2021. Nah, itu gua nggak jamin. Gua nggak tahu juga ya bakal dapat atau enggak ya. Kita lihat aja nanti. Cuma anggap aja buat tahun depan itu nggak dapat lagi iOS 15 si iPhone 7. Nah, kalau dibandingin lagi sama iPhone XR yang dia baru keluar itu tahun 2018 ya, barengan sama iPhone XS dan XS Max, gue bisa yakin ini tuh sampai tahun 2022 aja bisa dapat update software. Gitu guys. Kenapa bisa malah prediksi gue sampai 4 tahun? Karena gini chipsetnya juga A12 itu jauh lebih kenceng, jauh ya ketimbang si iPhone 7 punya prosesor dan dia tuh bisa menampung update software ya lebih aman aja. Dan juga nih mulai nyangkut ke hardware sedikit ya. Nah, ini kalau ngomongin kameranya, kalau iPhone XR ini kan keluarannya bareng sama iPhone XS dan XS Max. Mereka itu dapat yang namanya fitur Smart HDR. Nah, di iPhone XR ini ada dapat fiturnya Smart HDR. Di iPhone 7 ataupun 7 Plus itu nggak ada. iPhone 7 fiturnya biasa aja. iPhone 7 Plus bisa dapat bokeh. Nah, kalau ngomongin bokeh, iPhone XR ini kameranya cuma satu. Dia udah bisa juga kalau teman-teman mau bikin foto bokeh gitu. Jadi udah nggak perlu lagi tambahan lensa zoomnya buat ngebantu si iPhone-nya ngebikin foto yang bokeh. Nah, lagian kayak yang tadi gua bilang ya di awal, iPhone itu sebenarnya pemakaiannya kan buat jangka lama. Ibaratkan kalau laptop itu kan gua aja pakai laptop tuh udah mau 3 tahun gitu loh. Beda sama Android yang kayaknya udah keluar ada lagi yang baru, belum nyampe setahun pengen ganti. Terus udah 2 tahun ini tapi kok udah lemot banget ya. Akhirnya mau nggak mau ganti dan itu juga kenanya flagship gitu. Ataupun udah nggak dapat dukungan lagi update software dari vendornya karena ya tahu sendiri Android versinya banyak banget. Jadi beda lah pemakaiannya. Terus kalau buat ngomongin historical gua ya ke belakang kalau gua nggak ndiriin Droid Lime ini kan ya maksudnya kalau ngomongin kerjaan gua sekarang kan emang kalau iPhone itu ya gua tiap tahun ganti ke yang iPhone seri terbaru karena kan ya biar tahu juga perkembangan teknologi barunya tuh kayak gimana dari iPhone ya. Tapi kalau gua nggak bikin Droid Lime, gua masih kayak teman-teman yang mungkin kerja di kantor ataupun bikin usaha sendiri. Kayaknya gua tuh masih akan tetap kalau nggak di iPhone X, iPhone XR gitu loh. Karena gua pertama kali pakai iPhone itu adalah iPhone 4S. Terus habis itu gua gantinya ke iPhone 6s. Nah, jadi iPhone 5 series itu gue skip, iPhone SE juga gue skip, gue ganti ke iPhone 6s. Sampai akhirnya gue punya iPhone X dan mulai dari situlah gue ngebangun Droid Lime bareng sama temen-temen. Sampai akhirnya ya udah iPhone X lagi dipakai, besokannya tahun depannya ada XS ya. Gue beli juga yang ngantri-ngantri di Singapura ngerasain. Terus sampai sekarang ya iPhone 11 Pro. Intinya kalau ya gue nggak ada Droid Lime, nggak bikin Droid Lime, ya gue kayaknya pakai iPhone juga nggak mesti update banget karena yang gue pakai sekarang itu masih enak gitu guys.
Dan terus nih ya, kalau teman-teman pakai iPhone pasti seneng banget sama kameranya kan yang natural. Gue bisa jamin itu. Habis itu teman-teman juga pasti suka ngedit-ngedit nih. Nah, kalau ngedit-ngedit pasti kan nginstal aplikasi ya minimal kayak Adobe Lightroom yang biasa gue pakai sih Lightroom ya. Dan gue tuh nyobain mindahin atau import data fotonya aja dari galeri ke si Lightroom-nya. Itu kalau di iPhone 7 nih sebenarnya masih ada. Ini tuh lemot banget guys. Lama gitu loh. Maksudnya nggak lemot banget, cuma kalau dibandingin sama 10R itu ya jauh lebih cepat. Balik lagi karena prosesornya. Nge-import datanya aja dari galeri ke Lightroom lama, terus pas kita masukin preset juga tahu-tahu hasilnya lama. Brightness kita naikin, kita kurangin, kontrasnya naikin, kurangin, dan yang lain-lain ngedit-ngeditnya juga previewnya tuh lebih lama gitu loh iPhone 7 ini tuh. Ini juga kok kayak rusak dah. Kemarin habis dibongkar sih nih Ari. Ini buat lo dah. Dan udah dah pokoknya iPhone XR lah minimal guys buat 2020. Nyangkut ke soal harga ya sekarang ya. Ngomongin harga, nih udah mulai serius kalau ngomongin harga, soal duit soalnya. Logikanya gini, si toko online offline yang resmi itu ngasih harga 6 juta buat iPhone 7 Plus 128 GB internalnya. Oke, 6 juta ya. Bukan duit yang kecil ya, di atas 5 juta. Nih, gua dapat iPhone XR ini seharga 8 juta. Dan ini emang handphonenya handphone Hongkong sih. Ini yang dual SIM. Dual SIM gue dapat harga 8 juta. Dan ntar lo sebelum ngomongin harga gue terusin dulu soal peraturan IMEI. Itu kan belum diketok sampai sekarang. Katanya itu kan April. Nah maksud gue kalau teman-teman mau beli handphone BM itu sekarang aja. Jadi sebelum diketok palunya itu masih aman sampai nanti akhirnya diketok palunya IMEI nggak bisa handphone BM lagi. Gitu ya. Dah nggak usah jelasin lagi soal IMEI, kita lanjut lagi yang sini. Gue beli 8 juta, teman-teman punya duit 6 juta, nabung lagi aja sedikit gitu loh buat dapetin 2 juta lagi itu. Dan mungkin sejalannya teman-teman nabung, nanti si iPhone XR juga mungkin udah di bawah 8 juta lagi. Dan ngomong-ngomong ini yang 128 GB juga. Atau kalau teman-teman mau yang 7 jutaan berarti belinya yang 64 GB. Gitu, itu 7 juta atau 7,4, 7,5 gue lihat-lihat kalau nggak salah ya di toko-toko online itu juga banyak. Pertimbangannya adalah gini, seberapa lama sih teman-teman tuh nabung lagi sedikit, nabung 1 juta lagi atau 1,5 juta ataupun 2 juta lagi, ya terserah mau dapatnya 64 GB ataupun 128 GB. Yang jelas jangan iPhone 7, tapi pakainya itu yang iPhone XR. Udah baterainya lebih awet, terus layarnya juga 18:9 lebih kekinian. Sama update software, ini beneran deh yang paling penting dari sebuah iPhone itu lebih terjamin guys. Lu nabung tuh nggak nyampe setahun 2 tahun lagi kali ya kalau udah punya 6 juta buat nambahin 2 juta lagi doang gitu loh. Tapi setelah lu udah dapetin lagi, berusaha lagi 2 juta nambah 2 juta doang, lu pakai iPhone XR tuh lebih tenang buat kedepannya. Jadi intinya tuh gue bikin video gemes kayak gini tuh ya gue lebih mikirin tentang feature sih, maksudnya ya teman-teman di masa depan biar lebih enak gitu loh pakai iPhone. Jangan makanya bukan iPhone 7 yang direkomendasiin. Salah sih kalau menurut gue ya. iPhone XR lah minimal. iPhone X lebih murah tapi baterainya boros, jangan. Udah XR aja. Nggak gede-gede banget juga kok kayak yang versi Max. Tapi ya kalau teman-teman punya pendapat lain ya monggo aja coba tulis di kolom komentar di bawah. Kenapa mungkin ya teman-teman tetap belinya tuh iPhone 7 aja, nggak mau iPhone XR. Kalau versi gua kan karena 3 tadi, rasio, baterai, sama update software. Paham lah ya maksud gua kayak gimana ya? Niat gua baik. Nyuruh nabung lagi. Pokoknya beli iPhone itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru sekarang jam 5, jam 6 mesti ada iPhone. Sekarang hari Senin juga mesti ada iPhone. Atau hari Selasanya harus ada iPhone. Enggak, santai aja. Serius, beli iPhone itu buat pemakaian jangka lama. Kecuali yang tadi gue sebut. Kecuali lu geek, lu doyan ganti-ganti handphone, sama lu itu reviewer, nggak usah. Tapi kalau buat pemakaian standar yang mana lebih banyak populasinya buat dipakai sehari-hari, iPhone itu dipakainya lama, nggak cuma setahun 2 tahun. Sekian aja video gua kali ini, video kita kali ini, semoga bisa mencerahkan buat teman-teman yang emang lagi nyari iPhone buat di tahun 2020 ini. Gua rekomendasiin ini, nggak iPhone 7, nggak iPhone 8, nggak iPhone yang masih layarnya 16:9. Gitu. Gua Wasa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.